Masuk ke kegiatan pembelajaran kedua, yaitu gerak satelit dan hukum Kepler. Gerak satelit itu gerak benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut ya. Ada dua, satelit alami sama satelit buatan. Kalau alami berarti sudah buatan alam ya. Jadi ada bulan ya, itu satelit alami. Kemudian satelit buatan itu misalnya satelit Palapa. Kemudian gaya sentripetal itu adalah, nah ini ya, berlaku gaya sentripetal sama gaya gravitasi Fs dan Fg. Gaya sentripetal adalah gaya yang selalu mengarah ke pusat lingkaran, jadi ke pusat ini. Kemudian ada gravitasi. Kalau di sini di contoh soal itu adalah antara bumi sama satelit ya. Ini buminya, ini satelitnya. Jadi gaya gravitasi itu adalah G sama dengan G M1 kali M2. M1 nya itu adalah massa bumi, M2 nya massa satelit, per R12 dikuadratkan, jarak antara bumi ke satelit dikuadratkan. Kemudian Fs itu adalah gaya sentripetal, itu adalah M dikali dengan Vs kuadrat per R kuadrat. Jadi Vs kuadrat itu adalah laju linier satelit. Jadi kalau kita ditanya laju linier satelit, maka rumusnya adalah ini, kita samakan antara Fs sama Fg, kita masukkan rumus yang tadi. Kemudian tadi Ms sama Ms habis bisa dicoret, kemudian R ini sama R kuadrat, kalau dia benda ruas itu jadi pembagian, nanti tinggal sisa R di bawah ya. Jadi G kali MB per R. Kemudian kalau kita ambil Fs-nya aja berarti tinggal akar G MB per R ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, manipulasi agar nilai ini sama dengan percepatan gravitasi G M per R kuadrat yang rumus kita kemarin ya. Bisa ditulis G dikali R akar. Contoh soalnya ini, diketahui R-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan linier satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi R dari permukaan bumi. Kalau dari permukaan bumi berarti kita harus masih ngitung dari pusat bumi untuk R2-nya. Kalau dari pusat bumi, karena ini jari-jari bumi adalah R, jadi R tambah R, jadi makanya ditulis 2R ya. R1-nya ya tetap R1, R2-nya ditulis 2R, walaupun di sini ditulis R, tapi dia dari permukaan bumi, kecuali di sini keterangannya dari pusat bumi. Baru ditulis R aja di sini, tapi karena ini dari permukaan bumi, maka R ditambah dengan R. Kita lanjut masuk ke rumus. GB per GS sama dengan RS per RB dikuadratkan ya. Ini rumus yang kemarin. Jadi dia sebenarnya 1 per GB 1 per RS. Tapi karena dibalik, itu kan pecahan, dibalik jadinya RS per RB ya. R2 per R1 dikuadratkan. R2 nya tadi adalah 2R kuadrat jadi 4. R kuadrat jadinya R kuadrat atau 1R kuadrat. Jadi R kuadrat sama R kuadrat bisa dicoret. Kemudian kalau kita mau dapatkan GB berarti GB dikali 1 GB, 4 dikali GS 4 GS. Jadi kalau kita mau ngambil GS-nya aja, 4-nya pindah ruas jadi 1 per 4 GB. Ya, percepatan gravitasi bumi yang diketahui adalah 10 kali 10 meter per sekon kuadrat ya. 10 bagi 4 disederhanakan jadi 5 per 2. Kemudian kita karena ditanya kecepatan medan linear satelitnya, maka kita tulis rumus yang bawah tadi. GS-nya kita dapat 5 per 2, kita tulis 5 per 2. R-nya tadi diketahui 6,4 kali 10 pangkat 6. Ingat, kalau yang seperti ini ada 10 pangkatnya nggak usah dikali-kali. Yang kita kalikan adalah 6,4 kali 5 dibagi dengan 2, hasilnya 16 ya.
kemudian dikali 10 pangkat 6, tetap 10 pangkat 6-nya. 16 diakarkan, itu berarti angka yang sama yang bisa dikalikan, yang nilainya habis, berarti 4 kali 4, jadi 4 akar 16 itu 4. Kemudian akar dari 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 6 kali pangkat setengah ya. Jadi 6 dikali setengah 3, jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 1000, jadi 4 kali 1000 4000. Kemudian hukum-hukum Kepler itu ada 3. Hukum 1 Kepler itu bunyinya semua planet bergerak pada lintasan elips menyitari matahari dengan matahari sebagai salah satu fokus elips ya, seperti ini matahari. Kemudian ini gerak planetnya ya. Walaupun secara teknis jaraknya tidak sama ya, tapi sebagian besar planet mengikuti orbit yang bereksentrisitas rendah. Jadi secara kasar bisa dibilang mengeksproksimasi lingkaran. Jika dilihat dari pengamatan, edaran planet tidak jelas kalau sebuah planet adalah elips. Namun dari bukti perhitungan Kepler, orbit ini adalah elips yang juga memperbolehkan benda angkasa dari jauh dari matahari untuk memiliki orbit elips dan matahari berada di salah satu fokus elips ya. Nanti kalau kayak gini buat juring, maka jaraknya itu, luasnya itu sama. Nah ya. Kemudian hukum 2 Kepler, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama. Itu masuk di hukum Kepler 2. Jadi ini kita buat juring, dia nanti luasnya itu sama ya. Kemudian kita masuk ke hukum Kepler 3, itu banyak bunyinya adalah periode dikuadratkan dibagi dengan radius atau jari-jari dikuadratkan dipangkat 3 kan, itu sama dengan konstan. T pangkat 2 per R pangkat 3 benda yang satu sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 benda yang kedua ya, kalau dia menghubungkan 2 planet. Yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet ya. Fs sama dengan Fg. Ini rumusnya, ini Fs itu gaya sentripetal yang tadi. Gm kecil kali M besar adalah menyatakan M1 dan M2. M-nya ini adalah massa planetnya, M besar adalah massa buminya. Jadi M kita coret, habis tinggal ini. Kemudian massa bumi ini kenapa ditulis omega kuadrat dikali R kuadrat? Ini adalah rumus kecepatan linier saat kita belajar tentang gerak lingkaran kemarin ya. Omega itu adalah 2pi per T, 2pi dibagi dengan periode dikuadratkan dikali dengan R kuadrat sama dengan G dikali M massa bumi per R ya. Kalau kita ini ditulis M ini secara umum karena seandainya nanti planet A dan planet B, maka kita bisa tulis di sini planet A atau planet B, jadi tidak semata-mata selalu bumi ya. Kemudian ini 2 dikuadratkan itu 4, pi dikuadratkan pi kuadrat, R kuadrat tetap, T dikuadratkan T kuadrat sama dengan G M per R. Ini kita tulis tetap ya. Kemudian untuk mendapatkan T kuadrat saja berarti ini G kali M taruh di sini. Kemudian ini ditaruh di sebelah sini ya, R kuadrat nanti dikalikan dengan R, itu R pangkat 3. Kemudian 4pi kuadrat tetap per G kali M. Jadi ini rumusnya. Jadi boleh 4pi kuadrat per G dikali R kuadrat, itu sama dengan konstan atau yang keduanya. Boleh juga seperti ini. Jadi ini rumusnya terbukti bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama hasilnya. Kemudian ini contoh soal 6. RM adalah 0,4 MB ya. Rata-rata
antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Makanya ditulis seperti ini. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, ya T, periode T ya 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius, planet Merkurius ya. Ini rumusnya. Ini kita buat saja TMB. Ini MM ya, Merkurius. Ini kemudian kita tulis T MB itu 1 tahun, ditulis 1. Kemudian RMM kita tulis 0,4 pangkat 3. 0,4 kali 0,4 kali 0,4, makanya dapat ini. Jadi jangan 0,4 kali 3 ya, salah. Jadi 0,4 kali 0,4 kali 0,4. Kemudian setelah dapat 0,064 kali 1, 0,064. R ini tetap ya. Kemudian ini dikali ini tetap. Karena ini RMB pangkat 3, ini RMB pangkat 3, bisa dibagi habis jadi 1 ya. Jadi tinggal 0,064. Ini masih T kuadrat. Biar T kuadratnya hilang, kuadratnya tinggal T aja, maka diakarkan. Jadi 0,253 tahun ya periode Merkurius. Oke. Kemudian